Salam kawan pustaka. Jumpa lagi bersama saya Irsan di kanal YouTube. Pada malam hari ini saya akan mengulas secara singkat buku yang saya baca selama 2 pekan terakhir ini, berjudul Dari Adat ke Politik: Transformasi Gerakan Sosial di Amerika Latin, karya Nur Iman Subono. Buku ini menariknya karena gerakan sosial masyarakat adat itu bertransformasi menjadi kekuatan politik formal. Mungkin di negara-negara lain sangat jarang kita jumpai hal yang demikian, tetapi di Bolivia dan Ekuador ini yang menarik karena gerakan masyarakat adatnya itu memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam kancah perpolitikan nasional. Nah, buku ini saya baca di awal bab pertama itu menerangkan tentang bagaimana gerakan sosial yang berubah menjadi atau bertransformasi menjadi partai politik itu tidak meninggalkan gerakan sosialnya. Jadi tetap ada dua entitas yang saling mengisi dan saling berjalan. Jadi melalui gerakan sosial itu mereka memiliki politik yang mempengaruhi pemerintah, sementara melalui partai politik yang mereka bangun itu untuk bagaimana mereka punya pengaruh sebagai pemilik kekuasaan di dalam pemerintah. Jadi ini artinya double movement, ya, seperti yang dikatakan di dalam buku ini. Jadi gerakannya berada pada dua entitas. Jadi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat adat, mereka tetap menjalankan gerakan sosial dan juga melalui partai politik. Buku ini karena berbicara pada Bolivia dan Ekuador. Nah, di dua negara ini kita tahu bahwa terdapat banyak kelompok masyarakat adat atau semacam konfederasi regional yang kemudian menyatu menjadi gerakan nasional masyarakat adat, yang nantinya gerakan nasional inilah yang membentuk dirinya menjadi partai politik. Jadi misalnya di Bolivia itu mulanya transformasi gerakannya berangkat dari petani koka. Kita tahu bahwa kokain itu bahan bakunya dari tanaman koka. Nah, di sana disebut sebagai kelompok koka leros. Jadi para petani koka yang memperjuangkan atau menjadikan tanaman koka ini sebagai identitas, sebagai kebudayaan. Jadi selain sebagai penghasilan juga, ya. Nah, itu bertransformasi menjadi Partai Movimiento al Socialismo atau MAS. Jadi sebetulnya ini partai kiri yang tidak lagi beroperasi hanya karena persoalan administrasi pada saat itu. Maka gerakan masyarakat adat melalui Kokaleros ini kemudian menjadikannya sebagai wadah untuk bertarung atau memperjuangkan aspirasi politiknya. Sementara di Ekuador sendiri kita tahu ada banyak juga konfederasi di dataran tinggi, ya, di dataran rendah dan juga di pesisir pantai. Itu masing-masing punya konfederasi, tetapi kemudian bersatu menjadi Konfederasi Masyarakat Adat Ekuador atau CONAE. Jadi ini gabungan dari kelompok masyarakat adat dari Andes, Amazon, ya. Nah, itu menjadi satu, menjadi membentuk partai yang namanya Partai Movimiento de Unidad Plurinacional Pakutik atau disingkat MUPP. Jadi memang dua negara ini punya gerakan masyarakat adat yang solid dan
ini terpisah dari gerakan kiri yang sudah ada atau sudah tertanam sejak lama, misalnya di Ekuador. Jadi mereka secara mandiri itu memperjuangkan adatnya. Jadi ada posisi tawar yang kuat dan tidak lagi berbicara tentang perjuangan kelas dan terpengaruh dari gerakan-gerakan kiri yang selama ini ada. Buku ini berikutnya menerangkan tentang bagaimana struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan juga proses pembingkaian. Nah, ini yang menjadi fokus dari Nur Iman Subono. Nah, memang kalau kita lihat mengapa kemudian muncul gerakan masyarakat adat di Bolivia dan Ekuador, kita tahu bahwa adanya semacam stigma bahwa masyarakat Indian atau masyarakat adat itu tertinggal. Itu kemudian memantik munculnya konsolidasi di kalangan adat, apalagi dengan proyek neoliberal. Dan kita tahu bahwa pada masa demokratisasi, gerakan masyarakat adat ini justru mendapatkan momentumnya. Jadi di samping memang ada proyek neoliberal yang mana kepentingan semacam privatisasi, ya, kepentingan yang sifatnya untuk bisnis dan mengabaikan aspek-aspek sosial, misalnya anggaran sosial, itu kemudian memancing ya gerakan-gerakan yang melihat masyarakat lokal atau penduduk lokal, karena mereka terdampak dari proyek-proyek semacam itu. Nah, faktor-faktor sosial politik juga dijelaskan dengan panjang lebar di dalam buku ini. Itu sampai pada bab 8 ya, bab 8, dan di sini juga kita lihat di bab 6 itu dari perjuangan gerakan masyarakat adat ini kemudian menuju sinergi yang disebut Campesinismo Indionismo. Nah, ini kan sifatnya adalah bagaimana muncul sebagai wacana yang anti terhadap neoliberalisme. Jadi ini menarik. Nah, kalau kita berbicara mengenai konteks Indonesia, karena di bab terakhir ini, bab 8, Nur Imam berbicara tentang apa yang bisa dipelajari untuk kasus Indonesia, karena kita tahu sendiri saat ini ada gerakan masyarakat adat yang digawangi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional. Nah, namun Nur Imam belum melihatnya Aman ini punya proyeksi ke gerakan yang sifatnya politik atau apalagi terjun ke politik formal. Walaupun diceritakan juga bahwa sebelumnya di Indonesia sudah ada partai yang didirikan oleh gerakan sosial maupun yang berbasis etnik, misalnya Partai Persatuan Dayak. Kalau untuk gerakan sosial pernah misalnya Partai Hijau yang dimunculkan oleh Walhi dan juga KPA. Namun ya memang pada akhirnya harus berhenti, dan mungkin untuk gerakan masyarakat yang ada di Indonesia itu masih tanda tanya apakah akan beralih ke politik atau tidak. Yang pasti bahwa sudah ada di berbagai daerah aliansi masyarakat adat atau organisasi yang juga memperjuangkan hak-hak politik adat. Di Enrekan sendiri juga sudah ada, dan mereka ini punya relasi juga dengan berbagai daerah, dengan berbagai gerakan lintas masyarakat adat. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca buku ini menarik karena
gerakan sosial yang diceritakan di buku ini itu mendapatkan banyak pelajaran bahwa kita tidak bisa serta-merta menganggap bahwa gerakan sosial yang tumbuh itu tidak lahir dari kalangan masyarakat itu sendiri. Mereka juga bisa tumbuh dari masyarakat asli itu sendiri, penduduk asli itu sendiri, meskipun tentu ada pertautan, ada dialektika dengan gerakan-gerakan yang lain, tapi mereka punya potensi untuk mandiri, untuk melangkah dengan proyeksinya masing-masing. Saya kira dari sini kita bisa belajar, misalnya untuk teman-teman yang ingin menghidupkan yang namanya gerakan sosial. Demikian dari ulasan buku saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap membaca selama pandemi ini, tetap produktif dan jaga kesehatan. Salam pustaka.